Gini, setiap peradaban itu kan lahir dari perjuangan ya. Nah, hari ini kita bakal coba menelusuri jejak lahirnya sebuah peradaban yang unik banget, yang terbentuk dari pergulatan besar. Dan semua ini kita bedah dari satu buku yang luar biasa. Oke, siap? Mari kita mulai. Oke, jadi sumber utama kita itu buku Jejak Peradaban Islam Nusantara. Inti dari buku ini tuh apa sih? Sebenarnya ini cerita soal pergulatan dahsyat yang ngebentuk identitas sebuah peradaban di tengah-tengah cengkraman kolonialisme. Jadi ini bukan sekedar buku sejarah biasa yang isinya tanggal dan kejadian ya. Ini lebih ke kisah epik tentang gimana caranya sebuah identitas bisa bertahan. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, ada satu pertanyaan mendasar nih yang harus kita jawab dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud Islam Nusantara dalam konteks buku ini? Nah, ini nih poin kuncinya. Buku ini tuh menegaskan ya, kalau Islam Nusantara itu bukan sekedar, oh ini versi Islam yang ada di sini. Bukan itu. Tapi lebih dari itu, ini adalah sebuah peradaban yang utuh. Semacam ekosistem sosiokultural yang punya denyut dan karakternya sendiri, yang tumbuh subur di kepulauan kita ini. Setiap cerita yang seru kan pasti ada konfliknya dong. Nah, dalam narasi kita kali ini, konfliknya itu datang dalam bentuk tekanan kolonialisme yang, masif banget. Inilah momen di mana peradaban ini diuji habis-habisan, sampai ke batas kemampuannya. Jadi, penting banget nih, jangan bayangin periode ini sebagai masa-masa yang pasif atau nerimo aja. Enggak, istilah kayak dialektika dan benturan itu nunjukin adanya pertarungan gagasan, pertarungan kekuatan yang dinamis banget. Peradaban Islam Nusantara itu nggak diam aja. Mereka dipaksa buat merespons, buat melawan, dan buat berjuang supaya tetap eksis. Dan ini nih yang membawa kita ke pertanyaan paling inti. Coba deh bayangin sejenak, kalau seluruh cara hidup, seluruh keyakinan kamu diserang dari luar, apa yang bakal kamu lakuin? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung dari semua argumen di buku ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, ke jantung argumen bukunya. Kuncinya sebenarnya udah ada di subjudulnya loh. Ternyata responsnya itu ada dua, dan dua-duanya ini saling bertolak belakang. Kayak tarik-menarik gitu, yang akhirnya mendefinisikan seluruh era ini. Nah, ini menarik banget. Coba lihat. Di sini kita bisa lihat visualisasi dari dua jalur yang kelihatannya berseberangan. Di satu sisi ada resistensi, artinya berjuang mati-matian buat menjaga jati diri dan iman. Tapi di sisi lain ada adaptasi, bersikap lebih fleksibel biar bisa selamat dan terus berkembang. Jadi pertanyaannya, mau melawan atau mau menyesuaikan diri? Slide ini nunjukin bahan bakar ideologis dari perlawanan itu. Ungkapan yang kuat banget ini. Hubbul waton minal iman, ini menegaskan kalau bagi mereka, membela tanah air itu, ya bagian dari iman itu sendiri. Nggak bisa dipisahkan. Inilah yang jadi sumber kekuatan mereka buat terus melawan. Jadi, kita sampai di persimpangan jalan nih. Setelah ngelihat dua pilihan yang kayaknya nggak mungkin bisa disatukan ini, pertanyaan besarnya adalah jalan mana yang akhirnya dipilih? Apa jawaban yang ditemukan oleh peradaban ini di tengah-tengah badai sejarah? Dan ternyata jawabannya itu jauh lebih cerdas, lebih kompleks daripada sekedar milih satu di antara dua. Disinilah letak kejeniusan sejarahnya. Jawabannya itu bukan atau, tapi dan. Jawabannya ada pada sebuah sintesis, sebuah perpaduan yang kreatif dari kedua respons tadi. Nah, ini dia kesimpulan paling brilian dari buku ini. Jejak peradaban Islam Nusantara itu nggak ditemukan dalam resistensi murni atau dalam adaptasi total. Bukan, justru identitas uniknya itu ditempa di dalam tungku api pergulatan antara keduanya. Jadi ketegangan itulah yang akhirnya melahirkan sesuatu yang baru dan luar biasa tangguh. Oke, jadi kalau kita rangkum prosesnya, kira-kira begini. Pertama, ada sebuah peradaban yang udah mapan, terus dihantam kekuatan dari luar. Kedua, alih-alih hancur, peradaban ini merespons dengan dua cara sekaligus. Melawan untuk menjaga intinya, sambil beradaptasi biar bisa bertahan. Dan dari proses yang penuh tekanan inilah, yang ketiga, lahir sebuah identitas baru yang jauh lebih kuat dan resilient. Dan obrolan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup yang menurut saya relevan banget buat kita sekarang. Kisah sejarah ini kan bukan cuma cerita masa lalu ya. Kalau kita lihat di sekitar kita hari ini, pergulatan abadi antara mempertahankan identitas lokal dan beradaptasi dengan gelombang globalisasi itu kan terus terjadi. Jadi pertanyaannya buat kita semua, di zaman kita sendiri, gimana cara kita menavigasi pergulatan yang sama?